Today we fight for our homes. Let us remember our heritage. Pada zaman dahulu, dunia dipenuhi oleh kerajaan-kerajaan besar. Bangsa-bangsa saling berperang untuk memperluas wilayah mereka. Namun, di balik semua peristiwa itu, Tuhan sedang menulis sebuah kisah yang besar. Kisah ini bukan hanya cerita dari Alkitab. Sejarah dunia juga mencatatnya. Seorang raja dari Persia pernah mengubah nasib bangsa Israel. Raja itu dikenal sebagai Raja Kores. Ia adalah salah satu penakluk terbesar pada zamannya. Namun kisah hidupnya tidak hanya tentang perang dan kemenangan. Ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Tanpa ia sadari, Raja Kores sedang dipakai Tuhan untuk menggenapi sebuah rencana. Yang lebih mengejutkan lagi, nama Raja Kores sudah disebut dalam nubuat Alkitab. Bahkan lebih dari 100 tahun sebelum ia lahir. Pada masa itu, bangsa Israel hidup di tanah Yehuda. Di tengah mereka berdiri kota suci yang sangat penting. Kota itu bernama Yerusalem. Yerusalem adalah pusat kehidupan bangsa Israel. Di kota inilah Bait Allah berdiri, tempat mereka menyembah Tuhan. Namun masa damai itu tidak berlangsung lama. Sebuah kerajaan besar dari timur mulai bangkit. Kerajaan itu adalah Babilonia. Pasukan Babilonia menyerang banyak negeri. Akhirnya mereka mengepung Yerusalem. Kota itu berada dalam bahaya besar. Setelah pengepungan yang panjang, Yerusalem akhirnya jatuh. Tembok kota dihancurkan, rumah-rumah dibakar. Bait Allah yang megah juga dihancurkan. Peralatan emas dari Bait Allah dibawa ke Babilonia. Bangsa Israel kehilangan kota suci mereka. Banyak orang Israel ditangkap. Mereka dibawa jauh dari tanah mereka menuju negeri Babilonia. Bangsa Israel kini hidup di negeri asing. Mereka tinggal di Babilonia, jauh dari Yerusalem. Setiap hari, mereka merindukan tanah air mereka. Banyak dari mereka menangis ketika mengingat kota suci mereka. Mereka bertanya dalam hati, apakah mereka akan pernah pulang kembali? Namun, Tuhan tidak pernah melupakan umatnya. Walaupun mereka berada di negeri asing, rencana Tuhan tetap berjalan. Jauh di timur, di negeri Persia, seorang anak sedang bertumbuh menjadi pemimpin. Anak itu kelak dikenal sebagai Raja Kores. Tidak ada yang tahu masa depannya saat itu. Sejak muda, Kores dikenal berani. Ia juga memiliki kemampuan memimpin orang lain. Today we fight for our homes. Let us remember our heritage and our glory. Seiring waktu, pengaruh Kores semakin besar. Banyak orang mulai mengikuti kepemimpinannya. Pada saat itu, Persia masih berada di bawah kekuasaan kerajaan Media. Namun, keadaan itu tidak berlangsung lama. Kores memimpin bangsa Persia bangkit melawan Media. Pertempuran besar pun terjadi. Banyak orang tidak menyangka hasilnya. Namun, Persia berhasil menang. Kemenangan itu mengubah segalanya. Kores kini menjadi penguasa wilayah yang luas. Namun, perjalanan Kores belum selesai. Ia terus memperluas wilayah kekuasaannya. Kerajaan demi kerajaan mulai jatuh. Nama Raja Kores mulai dikenal di seluruh dunia kuno. Namun, masih ada satu kerajaan besar yang belum ditaklukkan. Kerajaan itu adalah Babilonia. Babilonia dikenal sebagai kota yang sangat kuat. Temboknya tinggi dan sulit ditembus. Banyak orang percaya kota ini tidak mungkin ditaklukkan. Namun, Raja Kores memiliki rencana yang tidak biasa. Ia tidak menyerang langsung. Ia menunggu waktu yang tepat.
Di dekat kota Babilonia mengalir sungai besar. Sungai itu bernama Evrat. Raja Kores melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Ia melihat peluang. Ia memerintahkan pasukannya untuk mengalihkan aliran sungai. Perlahan, air sungai mulai surut. Pada malam hari, pasukan Persia bergerak diam-diam. Mereka masuk ke kota melalui dasar sungai. Tanpa perlawanan besar, kota itu berhasil dikuasai. Babilonia akhirnya jatuh ke tangan Raja Kores. Namun yang terjadi setelah itu sangat mengejutkan. Ia tidak menghancurkan bangsa yang ditaklukkan. Raja Kores memilih jalan yang berbeda. Ia tidak menindas bangsa yang ia kalahkan. Ia memberikan kebebasan kepada banyak bangsa, sesuatu yang jarang terjadi pada masa itu. The Lord has remembered us, Kores. Keputusan ini mengubah nasib banyak orang, termasuk bangsa Israel. Suatu hari, Raja Kores mengeluarkan sebuah keputusan penting. Ia mengizinkan bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Bukan hanya itu, ia juga memerintahkan pembangunan kembali Bait Allah. Ipishoatai, Frabara Akunaus. Peralatan emas yang dahulu dirampas dikembalikan kepada bangsa hereby Israel. decree the rebuilding of the temple. Dipishoatai, Frabara Akunaus. Kabar ini menyebar dengan cepat. Harapan mulai tumbuh kembali. Setelah puluhan tahun, akhirnya mereka bisa pulang. Perjalanan itu tidak mudah, namun mereka berjalan dengan penuh harapan. Akhirnya mereka tiba di Yerusalem, namun kota itu telah hancur. Mereka melihat reruntuhan, namun mereka tidak menyerah. Perlahan, kehidupan mulai kembali dan pembangunan Bait Allah dimulai. Semua ini terjadi karena satu keputusan. Keputusan seorang raja bernama Kores, seorang raja yang tidak mengenal Tuhan Israel, namun dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya. Ratusan tahun sebelum ia lahir, namanya sudah disebut dalam nubuat. Tuhan telah merencanakan semuanya, bahkan sebelum sejarah terjadi. Raja Kores hanyalah alat dalam tangan Tuhan, namun melalui dia, banyak hal besar terjadi. Bangsa Israel dipulihkan, Yerusalem dibangun kembali. Semua dimulai dari satu keputusan, satu ketaatan. Mungkin hari ini Tuhan juga sedang memakai seseorang. Mungkin orang itu adalah kita, tanpa kita sadari, seperti Raja Kores yang dipakai Tuhan tanpa ia sadari. Apakah kita juga siap dipakai untuk rencana yang lebih besar hari ini? Mungkin Tuhan juga sedang menulis sesuatu melalui hidup kita. Pertanyaannya bukan, apakah kita mampu, tetapi apakah kita mau? Jika cerita ini memberkati Anda, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kepada orang lain. Karena satu cerita bisa mengubah hidup seseorang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati Anda dan keluarga.